Intinya soal kalian sama tugas kalian per pertemuan. Jadi satu pagi gitu. Jadi tolong tetap dikoordinasikan. Oke? Nanti soal UTS kalian berasal dari bagian itu. Oke, next slide. Week 7 agenda. Perhatikan dulu slide ya. Kita akan masuk ke fundamental bus system. Kita bahas anatomy, how bus work, untuk architecture, bus design, timing, sama mid to operation. Next slide. Kita week 6 review dulu slide-nya. Ya, kita kemana sudah mempelajari tentang DMA sama interruption. DMA adalah jarak memory access. Bagaimana data bisa atau I/O bisa langsung berinteraksi ke memori tanpa melewati CPU. Sekarang what you will master today. Pertama kita mendefinisikan, kalau membedakan, distinguish, menganalisa dan memahami apa yang kita akan pelajari yaitu tentang bus yang kita pelajari. Next slide. Dulu adalah part 1 fundamental of bus system. Kita akan dulu fundamentalnya. Oke. Next slide. Interconnection problem. Ya. Jadi di komputer kita itu kita memiliki banyak sekali komponen. Ya, nah masalahnya komponen-komponen itu mesti dihubungkan. Sering sekali kita ini kalau bicara dengan CPU, kalian itu hampir tidak pernah memikirkan bus ya, atau kabel. Ya, mungkin kalian pikirkan kabel, kalau sepertinya kalian bilang aku mau kabel itu cantik. Itu yang mungkin kalian pikirkan kalau kalian mau gampang pikir atau seperti itu. Jarang sekali kalian pikirkan itu kabel apa yang bagus. Dulu ketika aku masih di Telkom gitu, banyak dari kami itu punya klik masing-masing. Ada klik hobinya berhubungan dengan grafik, jadi yang suka kalau ketemu dia bicara tentang grafik card, ada yang salah satu suka suara, ada dari salah satu dari banyak aku sempat dengar dari temanku yang katanya dia teman gitu, ada yang hobi sekali dengan suara. Oke. Jadi masalah dengan suara itu dulu itu grafik card ada grafik card kan, ya. Selain itu, ya banyak sekali dulu motherboard itu juga memiliki sound card. Pernah dengar sound card nggak? Ada yang punya nggak? Aku mau beli, belum jadi. Ya, ada repot pengesannya, karena nyetingnya itu agak susah karena komputerku ada stikerku pertama ada 4.1 lalu ada lagi 2.1 gitu. Jadi aku mau gabungkan, mau jadikan minim kita seperti 6 atau 7.1 gitu kira-kira gitu. Ya, tapi perlu sound card untuk itu. Nggak bisa pakai baru biasa yang belum sound card. Cuma sekarang belum sempat untuk ngatiknya aja lah. Sudah mau libur lebaran udah beli. Ya, nah salah satu yang jarang kalian pikirkan, aku mau pada gini. Sebagian dari kalian ada sini yang bisa colok HP kalian langsung ke mobil. Ada? Yang punya mobil gitu, sering nyolok HP kalian ke mobil gitu. Pakai kabel apa? USB. USB. Oh yang langsung AUX kan? Oh iya. Ya, aku sama kalau aku beli yang murah aja, mungkin 10 ribuan, 20 ribuan lah kira-kira gitu ya. Temen aku waktu itu dia beli mahal. Gara-gara mahalnya kepalanya itu dari emas. Kepalanya itu ada pelit emas di lapisan emas. Kenapa? Karena pengen bagus. Oke, nah sambungan antara A ke B rata-rata kita menggunakan koper. Koper apa bahasa Indonesianya? Bahasa koper. Koper bahasa Indonesia. Kayak di dunia. Tembaga. Tapi kalau mau bagus,
Paling bagus sekali emas. Bagus sekali emas. Ya. Sebagian besar komponen kalian, ya, busnya itu dari emas. Sebagian besar di mana? CPU. Di CPU yang menghubungkan, kemarin kita sudah mempelajari antara ALU dengan control unit dengan register. Itu gimana sambungannya? Kalau yang bagus sekali itu emas sambungannya itu. Oke, ya. Oke, next slide. What is a bus? Bus adalah definisinya. A communication pathway connecting two or more devices. Is key concept is that it is a shared transmission medium. A signal transmitted by any one device is available for reception by all other devices. Tiga adalah grup chat. Satu, kirim, semua bisa terima. Oke, ya. Jadi kita anggap seperti jalan. Ya. Setiap rumah atau setiap bangunan itu adalah komponen jalan, ada yang menghubungkan. Aku kalau mau dari rumahku itu bisa lewat jalan Sudirman, ya. Orang lain mau ke tempat lain bisa juga lewat jalan Sudirman. Artinya bisa dipakai oleh banyak hal untuk pergi ke banyak hal. Itu yang beda antara bus. Oke. Jadi next slide, rules of the road. Jadi kalau kamu juga jalan, kalian mesti menaati peraturan jalan. Ya, ada peraturan jalan tuh. Apa peraturannya? Oke, di sini adalah one speaker at a time. Jadi cuma ada satu device yang boleh komunikasi saja. Lalu traffic management, ya, dimana kita ngatur antara kamu mau pergi dan kamu mau ke mana. Lalu juga ada masalah satu bicara semua orang dengar. Kalau sekarang aku bicara semua orang dengar kan, ya. Nah, masalahnya kalau semua orang dengar, buat siapa ini yang bicara? Jadi contohnya sekarang aku lagi bicara, kelas sebelah juga bisa dengar suaraku. Buat mereka enggak? Enggak. Jadi kalau gitu bagaimana bagusnya? Ya. Alhamdulillah. Kalau sambil nggak apa-apa. Kalau yang mau PI silakan nyambungkan kalau sambil. Tapi aku tidak makannya sambil ngajar ininya. Ya. Nah, biar nggak apa-apa dilihat biar aja gitu. Biar aja. Lapangan jadi coba aja. Kalau nyala. Jelas hasilnya. Nah, sabar baru hidup kemarin beda dikit. Iya sih. bukan tutup di yang lainnya, maksudnya tutupnya. Bukan tutup pintunya, bukan tutup lainnya, itu lain namanya. Windows. Nak dibanting itu sudah. Sekarang kalian mesti pikirkan begini, ya. Kemarin nyuruh kamu gambarkan hubungan antara CPU dengan memori. Teman-teman aku videonya itu, coba gambarkan, ya. Nah, salah satu yang kalian mungkin gambarkan, ya. Ini yang mungkin kalian gambarkan dengan benar adalah begini. Ya, kalau itu belum, kalau diperbaiki. Ini sastranya. Oke, ini berapa garis pastinya? Ini ke sini 3. Ya, ini flat, yang ini mau diperbaiki itu. Ya, minimal 8. Minimal 8. Ya, minimal 8. Kenapa minimal 8? Next slide. Buka yang ini, satu lagi. Yang di bawah. Bawah lagi. Ini microprocessor ini. Ya. Kenapa minimal 8? Karena kamu kalau mau mengirimkan data
Ya, berapa bit kalian kirimkan? Minimal 8 bit sekaligus. Ya, jadi sistem adalah paralel pengiriman itu. Jadi langsung kirim 8 bit, bukan kirim 1, 2, 3, 4, 5, 7, enggak, langsung 8 dikirim. Ya, nah artinya perlu 8 bit. Apa? Ya, apa lagi kira? Minimal 8 bit. Tapi komputer sekarang bisa sampai 64 bit. Oke, nah. Nah, ini adalah disebut sebagai copper line namanya itu, copper line. Ya, dalam lembaga. Ya. Jadi dulu 8 bit, 32, sekarang bisa sampai 64 bit sekaligus. Kirimkan. Next. Ya. Lalu bus juga ada 2 tipe. Internal yang di dalam CPU. Ya, yang menghubungkan ALU dengan control unit, yang menghubungkan ALU dengan register. Ya, ini di dalam CPU-nya. Oke. Ada lagi yang sistem. Nah, itu yang menghubungkan antara memori dengan CPU dan lain-lain. Jadi ini banyak sekali. Kalian bisa lihat garis-garis ini dan kecil sekali dibikinnya. Garis-garis ini. Ya, next. Ya, oke. Lalu sekarang kita lihat 3 tipe bus. Oke. Ini bus apa aja nih? Oke. Next. Jadi kalau kita lihat di sini, ya. Kalau di video gimana kira-kira? Ini apa namanya? Ada yang 3 ini namanya control bus rasanya. Dia yang mengatur mau kirim, mau tulis gitu, mau nyala busnya dibilang. Oke. Lalu kalau ini mengirimkan alamat, ini dinamakan sebagai address bus. Kalau ini mengirimkan data, ini dinamakan sebagai data bus. Oke. Next. Ya. Jadi apa data bus? Data bus yang mengirimkan data, bisa dari memori ke CPU dan sebaliknya dari CPU ke memori. Oke, next. Jadi artinya dia adalah bidirectional, bisa mondar-mandir tersebut. Oke, ukurannya tergantung. Ya, yang kecil 8 bit, lalu early number itu adalah 16 bit, lalu 32 bit yang era kalian baru lahir gitu. Terus sekarang hampir semuanya udah 64 bit. Next. Ya. Jadi imagine you need 16 instruction, but ininya hanya 16 bit, hanya 8 bit ukuran jalur kalian. Gimana caranya? Maka dia akan mengirimkan 8 bit sekaligus. Apa maksudnya? Secara serial. 8 bit kirim, 8 bit kirim. Nah, dulu kalian mungkin nggak pernah ngerasain PS1. Coba ngerasain PS1 nggak? Enggak. Coba. PS2 langsung kalian ya. Dulu ketika zaman itu kalian mungkin tahunya hanya PlayStation konsol itu. Jadi yang terkenal apa yang terkenal pada zaman itu? Game. Saingannya apa saingannya? Xbox sama GameCube. Xbox dulu Xbox zamannya PS2, ya benar namanya PS2 zamannya. Kalau PS1 N64. N64. Nanti kan ya. Astagfirullah. Kita balik slide. Aduh. Apa?
Belum bayar token dari kemarin. Bayar kemarin token Pencemaran nama baik kan. Itu belum dapat, belum beli diesel itu. Kalau mereka yang akan genset, biasanya karena dieselnya nggak tahu belum. Bukan, apa itu mesti panasin biasanya itu. Yang mesti panasin. Kalau kita kan tadi naik semua kan, langsung sebelum dia kuat ini jatuh, itu mesti dipanasin dulu gitu. Oke, ya. Slide nama judulnya adalah tadi the database for information carrier, lalu database wide, ya, database width ya. Oke, lalu sekarang slide kedua database analogi. Database analogi 8 line face 64 line. Oke. Jadi aku kemarin dengar dan baca-baca di YouTube segala macam, belum cek bener ya. Jadi kok aneh, komputer aja belum ada 64 bit. Kok bisa konsol ada 64 bit? Masuk akal nggak kalian gitu? Aneh kan? Ya? Ya? Aneh kan? Kok bisa? Jawabannya adalah pada dasarnya dia 32 bit. Ya, cuma dia kirim 2 sekaligus, jadi dia 64. Ya, makanya dia bisa tambahkan dari 64. Kenapa? Dulu waktu zaman itu lagi perang bit waktu itu. Ya, awalnya Nintendo 8 bit, lalu Sega mengeluarkan 16 bit, baru Nintendo mengeluarkan Super Nintendo 16 bit, baru Sega 32 bit, lalu habis semuanya 32 bit gitu kan. Bagaimana Nintendo bilang, oh aku bikin 64 bit gitu, makanya Nintendo 64. Padahal dia 64-nya bukan pure 64 gitu, benar-benar bukan langsung 64 karena teknologinya kalaupun ada sangat-sangat mahal dan nggak sanggup dijual, kan dengan konsol lebih murah, ya, murah buat ya sebagai orang ya, jadi terjangkau lah gitu. Oke. Ya. Oke. Tuh, slide berikutnya, the address based location identifier. Jadi sekarang garis yang kalau aku gambarkan di sini itu yang paling atas, itu yang berhubungan mengirimkan address. Di bawah data, kamu atas address. Jadi kalau kamu mau mengakses data, itu mesti mengirimkan sinyal ke memori. Aku pengen ngambil ini, oke? Ya, 64 bit. Kalau komputer sekarang, dulu gimana kalau dulu? Ketika kita masih zaman 32, ya 32 itu hanya bisa maksimal 4 giga. Malah Windows 32 itu maksimal 32 karena sebagian pengalamatan ini dipakai untuk I/O sebagian itu. Jadi alamat memori sekian itu bukan untuk memori, tapi malah diarahkan ke I/O gitu. Jadi lebih gampang aturnya. Kalau nggak salah ya, aku cek lagi dengan enggaknya. Ya. Nah sekarang gimana kalau sekarang? Sekarang kita 64 bit. Tapi pada dasarnya kalau nggak salah kita masih di settingan 48 gitu kalau nggak salah maksimal memori. Tapi belum pernah dengar ada komputer industri pun yang sampai memiliki 16 exabyte. Ya, belum pernah lihat. Saya juga nggak ada. Kalau mahal dan juga nggak berguna sebanyak itu satu komponen komputer. Ya, oke, lanjut lagi. Nah. Jadi next slide. Jadi I/O addressing not just for memory. Jadi the address bus doesn't just talk to RAM. It also addresses I/O devices. How does the system know whether the address refers to memory location? Ada namanya memory map I/O. Ya, sebagian I/O ya disimpan atau di dalam alamat memori. Jadi rasanya kamu mengakses memori padahal kamu mengakses I/O. Ada lagi namanya I/O port. I/O device have separate other spatial possession like in and out. The address bus carries a separate indicator. This is called I/O address, not memory. Okay. Next slide. Control bus, the traffic cop. Yeah. Control bus
controls the access and the use of data and address lines because those lines are shared by multiple devices. There must be a way to regulate the use. Gimana sekarang kita mau atur itu? Ya, pertama ada namanya timing signal. Oke, ada lagi command signal, itu signalnya. Timing signal ngapain signal? Itu menyatakan data sama arus sudah valid atau belum. Ya, kalau valid bisa dipakai. Kenapa begitu? Valid atau valid? Lihat ini, gambar ini. Oke, menurut kalian panjang garis itu sama semua kira-kira? Enggak. Mana paling dekat? Yang paling dalam kontrol. Di sini. Yang paling dalam. Ini lebih dekat, ini lebih jauh. Oke, kalau kamu lomba lari gitu, aku di sini, kamu di situ, kalau punya tile, tetap aja aku lebih jauh. Kalau kita jalan bersama, aku akan datang lebih lambat. Jadi kalau begini, bit ini pada akhirnya akan sampai lebih dulu daripada bit. Oke, bayang itu. Jadi kalau gitu mesti ada bilang, oke, kamu sudah siap semua kiri, ambil datanya. Ya. Timing itu perlu. Lalu komen ujian di sini, untuk di sini. Kalau ini yang timing ya, kontrolnya itu. Ya, apa isinya? Kalau sudah ada video, ya, mereka read, write, set, ini itu tergantung video yang kalian tonton. Ya, oke. Tipe yang paling sederhana adalah read sama write. Oke. Untuk memori ada lagi I/O read sama write, di mana kita nuliskan ke I/O untuk nulis dan terima. Next slide. Terus dari tadi judulnya adalah sekarang common control signal document and permission. Oke. Jadi yang pertama adalah transfer acknowledge, mengatakan bahwa aku sudah kirim data, tolong aku sudah terima. Ya, kalau kamu barang Shopee gitu kan, sudah terima belum? Klik ya sudah terima gitu. Aku biasanya nggak pernah gitu kan. Ya, kenapa? Kalau sudah terima nggak bisa balikin. Jadi biasanya aku sudah kebaikan aja gitu. Nanti kalau sudah habis 3 hari gitu, otomatis dari dia udah terima kan. Baru mungkin. Tapi aku jarang sekali aku bisa terima. Ya. Kalau ada barang yang bermasalah masih ada jeda waktu bisa balikin ke aku. Tapi kalau komputer, ya langsung kan dia bisa melakukan kerjaan yang berikutnya. Lalu kita bilang bus request, minta akses bus. Lalu betul bus grant. Oke, ini bus yang kamu kasihkan. Oke, nah ini nanti juga kalian mengutak-ngatik ya di jaringan. Pada saat kan jaringan is one big bus. Kan, jalur hubungan data jaringan seperti itu. Oke, ya. Apalagi common signal interrupt and synchronization. Ada namanya interrupt request. Oke, ini case ada hardware yang melakukan interrupt acknowledge. CPU bilang oke, aku terima bahwa ada interrupt, aku akan kerjakan. Oke ya. Clock. Repeating signal synchronization is the hardware system. Every event happens in the rhythm, lalu reset. Nah, kalian tahu nggak apa yang terjadi kalau kamu lakukan reset, klik reset gitu? Jawabannya adalah dia akan reset semua, bukan hanya tapi di memori kalian, seperti kalian juga akan di reset semua flag-flagnya. Bikin lagi kembali ke arah semula. Itu sesuatu yang bikin masa karena flag kalian berantakan gitu, jadi kacau gitu, jadi reset gitu ya, baru jalan. Listrik mati nggak listrik? Enggak, listrik nggak mati. Ya, tapi dia ngereset keadaan hardware kalian dari semula. Oke? Ya, oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Oke, part 3. How buses work. Next slide. Ya. Oke.
kita sekarang sudah mempelajari beberapa tipe bus, sinyal yang dikirim. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara bus bekerja. Oke, pada dasarnya ini adalah suatu hal yang agak rumit, ya. Jadi ketika aku di kelas algoritma dulu, Telkom dulu, kami sempat dapat tugas gitu, ya. Jadi sebenarnya pernah naik kereta apa aja gitu, pernah LRT segala macam. Ya. Kalau kalian pengen murah dari sini ke Jakarta itu dari sini ke Lampung 20.000 kan naik kereta api. 32 naiknya. Coba kemarin kaget di Jepang gitu, kereta mereka itu sudah bagus sekali. Bilang aku, kok kereta Jepang sebagus kereta di Jakarta, aku naik sebagus kereta di Jepang. Oh kenapa? Kereta di Jakarta sama bagus dengan kereta di Jepang. Oh kenapa? Kalau lihat kereta di Jepang bagus sekali. Karena Jakarta sama bagus ya kereta mereka. Dulu ketika aku kerja di Jakarta, kereta itu kambing naik, orang itu naik semua gitu. Sekarang udah pakai AC, tidak bagus gitu. Jadi bilang stasiun ini. Oh kenapa? Karena kereta di Jepang, kereta di Jakarta, emang kereta dari Jepang. Kereta yang lama, yang sudah agak lama gitu didonasikan atau dijual murah dari Jepang ke Jakarta. Indonesia ini ambil, ya. Tahu berapa tiket itu ya? Antar sininya. 3.000 apa? Kapan? Tahun 2018. Rasanya dari dulu 3.000 dulu itu. Karena aku dulu ketika aku kerja di Jakarta 3.000. Mungkin ditambahin maknya 1.000. Mungkin lah dulu di seperti gitu ya, aku nggak tahu. 3.000 kaget. Kan bayarnya pakai kris tak gitu kan. Kan dulu kan nggak punya kartu tap, tapi bisa pakai tap dari kris gitu. Oke, sekarang balik lagi ya. Sekarang kereta itu kan bolak-balik kan 2 arah gitu kan, jadi artinya 2 jalur. Ya, jadi kalau anggap bisa dalam ini 2. Ya. Jadi dulu kami ada tugas gitu di kelas gitu ya. Oke, coba pikirkan sekarang. Ini ada kereta, ini kereta. Bisa apa jalan bolak-balik gitu ya. Oke. Tapi masalahnya ketika mereka mau masuk terowongan itu cuma ada 1 jalur, jadi mesti ganti-gantian. Kalau enggak, setabrak di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah coba bikin algoritma atau atur gitu supaya dan atur signalnya supaya tidak pernah tabrakan. Ya, tadi diatur. Masalahnya kan kereta di sana nggak bisa lihat kereta di sini, kan terowongan kan? Gimana cara kita atur gitu? Sementara dulu nggak ada listrik. Dulu nggak ada listrik. Dulu mereka kalau mulai ada yang pakai begini ya, mereka tangkap gitu kan? Itu selalu cara begitu kita lakukan. Ya, sebenarnya masih sampai sekarang itu masih dipakai jalur itu. Jadi walaupun sudah ada itu, masih mekanismenya tangkap apa ininya sekarang masih dilakukan itu. Oke. Nah, artinya kalau masuk itu sekarang yang dikirim itu bukan kereta, listrik. Ingat, listrik kita bahasa adalah DC, direct current gitu ya. Jadi bisa begini, alur dari A ke B, ya kan? Kalau IC kan bolak-balik sendiri kan? Kalau DC kan arah segini kan? Arah gitu. Soalnya jalur bersama itu bisa pakai maju, bisa juga dipakai mundur. Gimana kita atur supaya nggak tabrakan? Kalau dia maju sambil maju, itu dalam arah sebagai short circuit. Kebakar motor kalian, ya itu pengen proses coba hangus, segera matikan semua motor kalian. Lihat mana komponen yang hangus, supaya nggak sampai kemana-mana hangusnya. Ya kalau nggak satu aja gitu. Aku pernah gitu pas cara kamu itu ngatik, coba gitu kan
hangus. Wah lihat, langsung matikan semua, lihat mana yang hangus ini. Wah, kepingan memori kembali tulis ini. Kepingan memori. Ya. Enaknya memori, ya, walaupun mahal sekarang, memori itu garansi semua hidup. Jadi kalau kita balikin, kita dibalik kasih memori baru. Ya, iya, memori garansi semua hidup. Ya, komponen komputer yang garansi semua hidup cuma memori. Karena hampir nggak perlu rusak. Oke, kita lihat sekarang memory read cycle. The memory read cycle. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa baca data? Oke, pertama CPU mengirimkan data ke bus supaya dikirim, ya. Oke, control bus bilang aku mau baca. Setelah itu memori akan bilang oke, sekarang data siap dikirimkan. Baru data dari memori dikirimkan lewat data bus. Baru CPU akan tangkap. Kemarin kita sudah mempelajari semua, gitu ya. Cuma sekarang kamu coba bayangkan dari sudut pandang bus, bukan dari sudut pandang CPU. Oke. Sekarang memory read cycle, gimana? Sama aja, bedanya address, control. Sekarang bukan memori yang bilang oke, CPU yang bilang aku sekarang mau kirim data. Baru memori tangkap, baru memori bilang oke. Oke. Next slide. Oke, sekarang ya physical implementation. Where are these buses? Ya. On classic motherboard, the system bus exists in 100 parallel printed circuits. The copper traces act on PCB circuit. These traces connect processor to RAM slot chipset. All components tap into these parallel traces. Ya. Next. Ya. Multi-bus architecture. Oke. Dulu kalau aku pengen bicara dengan orang gitu di komputer yang tua sekali, gimana caranya? Atau kalau dengan aku nggak kemarin, Orton, PTI. Ya, kalau kemarin nggak dapat kemarin tugas bikin telepon pakai kaleng dari saya. Dan kemarin ada teman-teman kalian yang kelas lain ada bikin telepon kaleng. Kelas C. Ya kelas D, ya. Jadi kalau gitu itu adalah bus, tapi dia hanya bisa antara A ke B gitu. Oke, orang lain mau pakai nggak bisa, karena dua yang punya. Oke, ya. Dulu begitu, karena jalur kita hanya bisa satu sambungan dengan satu bagian. Ya, kalau mau tambah lagi komponennya, mesti sambungkan lagi. Jadi sepertinya aku pengen bicara dengan kamu, ya aku bikin kalengku dengan kalengku lalu pakai tali. Aku bicara dengan kamu, bikin lagi gitu. Ya, kamu lagi, bikin lagi. Ya. Nah, lama-lama ya penuh kawat atau penuh benang. Ya. Nah, itu kadang-kadang jadi mahal sekali, ya. Makanya kita menggunakan bus, di mana aku bisa nyambung dengan kamu, lalu kamu nyambung aku, tinggal tarik lagi kabel gitu. Ujung-ujungnya gimana? Kalau aku bicara, lalu kamu bicara di kala yang sama, siapa yang dengar? Semuanya. Tergantung frekuensinya. Kalau frekuensi lebih tinggi, kamu nggak bisa kedengaran. Ya. Kalau pengen tahu gitu ya bagaimana caranya membunuh drone, ya. Jawabannya gimana jawabannya? Atau mau jamming semua sinyal HP kalian? Sederhana jawabannya. Naikkan di bawah sesuatu yang frekuensi tinggi, hilang sinyal semua. Jammer itu pada dasarnya hanya suatu alat yang mengisi frekuensi dengan sesuatu yang besar gitu. Jadi semua orang hilang sinyal, nggak bisa kedengaran sinyalnya. Karena kalau aku teriak keras, orang lain nggak kedengaran.
Oke, nah jadi dengan bus begitu kita mesti diatur, ya. Oke. Jadi the single bus problem, traffic jams. Pertama adalah propagation delay, ya. As more device attacks, the bus become physically longer. Jadi makin lama juga makin panjang. Lalu bandwidth starvation, high speed I/O device like gigabit card can dominate bus capacity. Kadang-kadang di rumah aku bilang, kenapa kok lambat sekali internet? Karena saya download jawabannya. Ya, kenapa kok aku download yang lainnya pada jelek internetnya? Karena aku punya kemampuan yang langsung nyambung pakai LAN, yang lainnya pakai WiFi. Ya, kalau aku download pakai LAN, langsung ketarik gitu. Yang lainnya ya habis gitu sejak waktu di rumah. Karena kalau download tuh hati banget. Ya, kadang-kadang apa sama download sama kayak kok lambat ya kalau aku di download. Oke, itu namanya bandwidth starvation. Oke, lalu device contention, ya. Karena banyak bus, aku sekarang jalan waktu mesti ganti-gantian, ya. Oke, makanya ada namanya next slide, bus hierarchy. Bus hierarchy adalah suatu keadaan di mana jalur bus itu dibikin level-levelnya. Tapi tidak pernah main City Skylines, pernah? Atau SimCity? Mainnya agak ini apa sih namanya game-game ini semua, live itu semua. Monster Hunter. Monster Hunter. Monster Hunter. Gak ada yang ini, gak ada yang pengen jadi ini apa? Wali kota. Alhamdulillah. Walaupun aku suka, aku nggak jago itu, mesti berpikir panjang bangun itu. Oke. Nah, bus hierarchy, jadi kalau kalian lihat itu jalan yang dibangun itu paling besar adalah jalan raya. Kalau di Palembang, jalan utamanya adalah Jalan Jenderal Sudirman, yaitu 4 sini dia. Oke, setelah itu baru jalur lain bisa 3 gitu ya. Atau baru ada yang 2, baru kalau pertiga masuk adalah salah satu. Ya, itu hierarki. Ya, oke, ya. Dan kalau mau yang ini sekali, yang tinggi sekali adalah jalan tol. Ya, jalan tol kalau aku di kota atau maksimal lari 40 ke 60 km jam maksimal. Ya, maksimal 40 itu sudah standar, 60 kalau lagi cepat, yang lebih sepi. Lebih dari itu nggak bisa di kota. Jalan tol tadi harus lebih dari itu. Ya, oke. Kenapa? Karena jalurnya begitu jalurnya. Ya, besar hierarki. Sama juga, kalau begitu, komponen-komponen kita jangan semua langsung ditaruhin ke jalan tol. Itulah inilah. Kalau kita rumah gitu, rumah jalurnya apa jalur rumah kita? Rumahku malah gang, hanya bisa 2 mobil lewat di kiri kanan. Ya, di depan rumahku jalan sama siswa itu bisa 2. Kalau nggak ada parkir ya, bisa 1. Ya, oke. Baru veteran, baru dia 3. Setelah itu, baru habis itu masuk di Jalan Sudirman 4. Jadi sama juga ada hierarki. Jadi kita yang cepat, apa kira-kira yang ada di Jalan Sudirman? Kok besar? Ya, oke. Ya, sementara yang kompor-kompor lambat itu taruh di jalan yang hierarkinya lebih kecil dulu. Contohnya apa? Mouse, keyboard. Ya, itu walaupun penting hierarkinya adalah dari segi speed. Dia jauh lebih lambat dan juga jauh. Apa yang paling penting sekali busnya? Kalau paling cepat? CPU dengan RAM. Jalur itu langsung juga. Makanya CPU sama RAM beda loh. Mati dia. Beda ya. Atau itu masih punya ini kan saya bilangkan dia karena masih punya sedikit tegangan dalam itu. Dan dia turun mestinya.
Tapi AC itu Oke. iya AC itu Ya. iya serasa. Nah, disitulah kamu melihat bagaimana orang merancang motherboard. Kalau lihat motherboard gimana dirancang itu. Pertama, selalu sebelah CPU adalah memori. Setelah itu, kalau sekarang ya adalah hard drive kalian di bawah ini SD, di bawah sebelahnya dicetak. Ya, dulu enggak. Dulu hard drive itu pada aku itu masih menggunakan jalur SATA. Dia agak jauh. Biasanya di paling ujung motherboard. Ya, paling bawah sudah ada di ujung. Ya, apalagi dekat dengan CPU, GPU kita, PCI. Ya, PCI itu kalau kita lihat motherboard itu, PCI itu adanya kalau dulu ada 4, sekarang cuma ada 1, cuma ada 2 tempat yang murah. Yang pertama selalu itu graphic card. Ya, itu PCI itu levelnya kalau nggak salah PCI 4, PCI 5 gitu ya, tinggi sekali speednya. Ya, setelah itu baru PCI yang biasa, karena biasanya yang naruh di level berikutnya itu adalah yang lebih lambat lagi, misalnya sound card atau apa gitu. Karena hanya untuk nambahkan RAM LAN atau apa. Baru di bawahnya, baru setelah itu SSD itu PCI 4 juga, PCI 4 3, tergantung level kalian. Ya. Nah, apa yang paling jauh dari CPU dari kalian? Coba ya lah. Buat aku ya, keyboard mouse sama monitor. Nyambung dia kan? Ya, dia mereka yang paling jauh. Oke. Kenapa lambat? Dan juga kamu pun nggak bisa lebih cepat daripada benda lain itu, nggak ada gunanya. Ya, next slide. Jadi three arsitektur, ya. Jadi kita punya 3 level, paling cepat, sedang, bawah gitu. Next slide, high performance arsitektur. Jadi with sekarang ini, makanya sekarang dulu aku mau taruh grafik cardku di level 2 atau 1 gitu sama aja, nggak ada masalah. Kalau sekarang harus taruh di level 1. Dan dari dulu begitu mestinya, ya. Tapi, ya. Sekarang dengan perkembangan GPU mesti langsung atau lebih cepat berhubungan dengan CPU, maka dia punya jalur khusus. Kayak grafik card itu khusus intinya, slotnya. Oke. Ya. Next slide. Jadi sekarang North Bridge face South Bridge. North Bridge handle high speed traffic, memory and PCI graphic located closely to GPU. Simultaneously. This was the fast line manager. South Bridge. Oke, lihat misalnya gambar itu. Ya, gambar apa itu kira-kira kalian? Iya, itu colokan SATA. Ya, SATA. Ya. Dulu SSD hard drive itu nyambungnya lewat sini. Ya. Itu juga aku anggap baru keren waktu itu. Dulu hard drive aku pakai kabel gini, ada kabel yang 24 pin atau 3 ini ya, 48 pin aja. Saya 44 pin rasanya itu. Jadi benar-benar ada 44 kabelnya gitu. Colokin gitu 40 apa? Langsung colokin 48 ke hard drive gitu. Benar-benar ada 44 begini, garis gitu. Jadi kabelnya seperti pita. Jadi kalau kamu lihat pita, ada kabel pita gitu, itu emang bisa kamu lihat. Kabel apa ini? Mereka masih bilang jumlah kabelnya dalamnya itu. Kabel 44, 48, 30, 24, apa gitu saya bilang itu. Oke. Nah ini adalah kabel SATA. SATA. Jadi tadi lihat di mana ini letaknya itu? Pas di ujung motherboard. Ya. Kenapa? Itu arsitekturnya. Tapi nggak selalu gitu, Pak. Nggak selalu di ujung. Ya. Oke. Ya.
Ya, sekarang bus design and timing. Part 5. Oke, dan kita lihat kira-kira kalau kamu rancang bus, apa yang mesti kamu korbankan? Ingat, bus, ya, nggak bisa kamu bilang, oke lah, aku mau bikin bus apa? Komputer itu bagus, gimana caranya? Sederhana, pakai yang paling mahal. Bus kalian dari emas semua, ya, kabel kalian emas semua gitu, kabel itu juga emas gitu, ya, bagus dia, ya. Tapi kan apa yang dikorbankan? Uang mahal jadinya. Ingat di awal-awal Orkom kita kemarin mempelajari hukum adalah kalau kita belajar hukum ini ada 3 hal yang mesti kita optimasikan. Optimasi itu bukan kita semua utamakan. Price, space, time. The cost, space, time. Berapa harganya? Space ukuran, time performance. Ya, itu akan menjadi bayangan atau menjadi panduan selama dari awal sampai akhir outcome kita. Oke. Nah, jadi dalam bus design kita masih memperhatikan tipenya dedicated atau multiplex. Jadi kita adalah aku pasang kabel multiplex atau kabel semua orang bisa pakai. Lalu gimana aplikasinya? Centralized atau distributed. Centralized aku yang ngomong, aku yang ngatur semuanya. Kalau distributed tergantung. Kamu bisa ngatur, aku bisa ngatur, semua bisa ngatur. Oke. Lalu timing, apakah sinkronos atau ini ya? Oke. Sekali lagi, next slide. Tipe bus dedicated, ya. Apa keuntungannya? High throughput, aku mau bicara langsung tarik ini. Apa gitu ya? Kekurangannya mahal dan makin lama makin banyak space yang pakai. Karena semakin banyak komponen, semakin banyak aku mesti tarik kabel. Multiplex, apa kelebihannya? Ya, pertama hemat uang dan mengurangi ukuran. Ya, lebih murah. Nah, kalau balik ke sini, kali ini advantage, save space and drastically reduce the pin count on CPU package. Tahu nggak apa itu pin? Tahu pin? Kalau kamu coba sekarang coba buka ini gambar CPU gitu. Kalau punya gambar, iya kaki-kaki daripada CPU, ya. Oke. Jadi kalau itu dedicated, jumlah kaki itu mesti banyak sekali. Ini kan atau dia masih tarik, itu masuk bus gitu. Karena ingat, gimana caranya kamu nyambung ini lewat kaki tersebut? Itulah bus yang menyambung ke motherboard tersebut. Nah, jumlahnya berapa banyak? Tergantung CPU-nya. Kalau dulu yang X86 awal-awal hanya 40-an kalau nggak salah 40. Kalau sekarang ya cobalah hitung gitu. Ada nggak 64 bit? Ada 64. Maksudnya ada nggak 128? Karena minimal kan 64 data, 64 address. Jawabannya coba hitung kalau gitu ya. Jadi itu tugas kalian. Tugas kalian adalah hitung jumlah bus dari tiap-tiap komponen kalian. Oke, CPU berapa banyak? Pinnya. Memori berapa banyak? Kamu tahu kan memori sekian ininya? Ya. Kok bisa? Sekarang kita 64 bit. Kok ukuran memori 64 bit sama 32 sama ukurannya? Bit. Coba lah, sama ukurannya, lebih sama juga. Coba lihat laptop kalian itu, memori kalian sama memori aku kan, memori itu sebesar gini. Memori kamu segini ukurannya. Kok bisa sama seperti gitu? Oke? Ya. Oke. Kurangannya adalah perlu ada yang kontrol untuk itu.
Jadi perlu hardware khusus. Oke, setelah itu, jadi kita sekarang dedicated multiplex. Kelebihannya, jumlah wires lebih banyak, multiplex lebih sedikit, performance cepat, multiplex lebih sedikit, CPU pin count higher, multiplex lebih sedikit, complexity sangat lebih sederhana, multiplex lebih kompleks, cost dedicated lebih mahal, multiplex lebih murah, use case high performance system, multiplex embedded atau cost sensitive system. Oke, paling enggak juga sih, bisa dua-duanya. Next slide, timing and synchronization. Bus participants, how does a model know when signal on the file is valid versus random or noise? How does it know the address is ready before it tries to read? Oke, nah pertama kita bicara dengan next slide, synchronous driving driven by heart. Aku selalu mengingatkan kalian, tolong selalu tahu ini? Ya, metronom namanya. Oke, ini namanya metronom. Dulu ketika aku, adanya kamu sudah pernah belajar musik kan ya? Metronom. Iya. Belajar. Ada pernah pakai ini? Ini. Ya, dulu ketika aku belajar piano, guruku pasang ini. Kenapa? Kalau aku main piano ada musik gitu kan, ada di awal sekali ada angka kan? Itu berhubungan dengan ini. Jadi kalau aku main, ini satu artinya 1, 2, jadi aku mestinya kan semakin ada yang kalau semakin cepat, aku mesti main lebih cepat. Oke? Nah, kenapa ini penting? Karena nanti sama. Kalian kalau kamu lihat komputer, ya, clock, berapa clock komputer sekarang ini? Rata-rata adalah 0,330 second. Karena rata-rata sudah di atas 3 giga semua. Jadi 0,330 second. Artinya apa? Kalau tadi aku main 1, 2 ini, setiap 0,33 ada yang diatur oleh itu, diatur. Ya, makanya kita berhubungan dengan clock. Jadi semakin cepat clock, semakin cepat orang main musik. Jadi bayangkan kalau kamu main 0,33 second per note, kamu harus bedakan kayak apa yang mainkan. Kita nggak sanggup frekuensi segitu cepat, ya. Oke. Ini berapa ini frekuensinya? 60 setengah. Berapa frekuensinya? Ada tuh. Frekuensi adalah jumlah hertz per waktu. Waktu adalah 1 detik biasanya. Jadi kalau 3 GHz adalah 3 pangkat 10 pangkat 9 hertz atau frekuensi per detik. Ini berapa per detiknya? Berapa? Jawab. Berapa?
1. Kan? 1 frekuensi per detik. Satu persatu, ya kan? Ya. Bayangkan ini 0,33 per detik. Ini apa? 30/9 per detik. Itu adalah komputer kalian. Nah, jadi kalau kita main seperti begitu, itu bagusnya. Bagusnya adalah global, ya, global. Tapi juga ada kelemahan. Apa kelemahannya? Ya, kelemahannya adalah apa sih, ingat? Apa yang bisa menyamai kecepatan CPU? Gak ada. Gak ada yang bisa menyamai CPU. Jadi ya, ada namanya clock skew. Oke? Coba gini ya, gini. Tadi aku bilang kan memori aja gini. Memori aja gini. Ya. Betul, memori bisa nyamai CPU. Oke? Tapi lihat sini. Mana yang paling cepat sampai? Yang paling dekat kan, ujung ke ujung gitu kan. Yang paling jauh lebih lambat. Jadi walaupun sama sebenarnya, bisa jadi namanya bisa jadi clock skew. Oke? Kalau asynchronous timing, ya tidak ada global clock, tapi dia lebih memulai dengan handshaking. Kamu siap belum? Siap, kita jalan gitu. Kalau nggak siap, ya belum, tunggu. Oke? Ya. Jadi perbedaan antara asynchronous, sinkronus menggunakan global clock, asinkronus menggunakan handshaking. Speed sangat cepat, asinkronus lebih lambat. Flexibility tidak fleksibel, sinkronus. Ya, asinkronus tergantung. Bus lag limited tergantung dengan speed, itu lebih, oke? Ya, oke. Lalu sekarang next slide, the wall of parallelism. Jadi kami bilang kan, kalau kamu mau mengirimkan 64 bit, maka kabel kamu 64 kabel kamu, oke? Ya, jadi semakin panjang, semakin banyak bit kamu, semakin besar kabelnya, ya. Jadi itu bisa membuat jadi masalah. Kenapa? Karena kaki-kaki CPU ya banyak, PCB banyak kaki-kakinya, maksimal 8 atau 12 jam, cuma berapa banyak solderan gitu. Rata-rata 8. Apalagi masalahnya kalau kita masukkan paralel? Apa hukum daripada Faraday? Aku Faraday, jempol, ya kan, magnetic field, listrik begini kan, ya, ya kan, oke. Apa yang terjadi kalau ada dua yang begini sekaligus? Enggak, kalau anggapnya dua yang coba tangan begini gitu, terus sama gitu. Akibatnya ada namanya interference magnetic, bisa gitu, atau kabel bisa kalau dia bersentuhan gitu, dekatan, maka magnet itu bisa mempengaruhi lain. Hanya juga namanya electromagnetic interference, ya, atau crosstalk. Lalu juga timing screw, tadi sama kan? Ini tadi. Oke. Kabel A sama kabel B, ya, walaupun bedanya 0,016 mm, itu bisa dianggap jauh untuk komputer.
Oke. Nah, maka namanya the shift to parallelism. Oke. Terus agak aneh. Orang kita teknologi kita kok agak mundur. Dulu kita pakai serial, kenapa? Karena teknologi kita belum cukup untuk paralel. Sekarang kalau itu cukup, kok sekarang kita mundur ke paralel, ya? It's complementative. Fact, in the past, all other high-speed buses were parallel, many wires side by side. Today, the physical parallel highway signals has hit the wall. Sudah kena bakat, nggak bisa lagi. Semuanya paralel. Ya, maka modern standards like PCI, SATA, and USB malah sekarang arah lagi ke serial. Maka kalau dulu kabel hard drive itu pita, 48 kabel. SATA cuma satu kabelnya kan? Kok bisa gitu? Karena sekarang boleh bergerak ke serial lagi, ya. Sending data, dia begini, ya. Mengirimkan, ya, 16 giga di kabel yang hanya bisa melewati 1 giga per detik, ya. Oke. Atau gunakan satu kabel bagus yang bisa mengirimkan data 16 giga per detik, ya. Itu adalah pilihan sekarang ini. Mereka bilang lebih bagus kabelku bagus, ya, sehingga bisa kirim data cepat daripada aku bangun kabel yang banyak yang tapi dia lebih lambat. Ya. Lagi sekarang kita bicara optik. Belum aja gitu main optik dengan itu, kan belum ini. Apa? Iya, karena belum ini nggak masuk akal pakai fiber di dalam CPU. Kenapa? Saya tahu. Bukan nggak muat. Ya. Cuma kecepatan kalau gitu lah. Ya. Pernah nggak ini? Pernah nggak kamu lihat lomba lari antara mobil, orang dan sepeda dengan pesawat gitu? Pernah? Nggak dulu gitu kan? Siapa yang menang? Motor. Gitu ya? Ya. Oke. Tapi coba kalau lomba larinya itu hanya 5 meter, siapa menang? 5 meter? Orang menang. Ya. Itu kemarin sempat ada ininya, ada dulu ketika itu ada kalau mungkin nggak tahu ada lomba di TVRI gitu tentang sains gitu, gimana kasih menang gitu. Ya. Jadi apa gunanya? Ya, apa gunanya pakai mobil F1 kalau jaraknya hanya 5 meter? Kalau orang masih bisa karena bisa lebih cepat gitu. Ingat, kalau kita pakai cahaya masih dikonvert dulu dari listrik ke cahaya, kembali ke listrik. Kalau jarak jauh, iya jarak jauh, akal. Ya. Kalau jarak dekat sekali, masih bagus pakai orang, jadi yang lebih cepat. Ya, walaupun yang lebih tua. Oke, next slide. PCI Express, the modern bus standard. Yeah. PCI represents legacy parallel buses and represent the state of the art in system interconnection. Itu apa? Serial lanes. Jadi serial dia punya beberapa lane sekaligus. 1, 8, 16. Dia sini adalah full duplex, artinya bisa bolak-balik. Can send and receive seamlessly. Lalu transform dari sana parallel into high speed switch network. Ya, PCI 5 bisa sampai 32 GB per second per lane. Ya. Sementara kita punya 16 lane di GPU. Jadi berapa banyak? Nah, misalnya bisa model banding. Artinya apa? Ya, bisa sampai 64 GB. Itu sampai sana bisa melewati 64 GB per detik.
Oke, next slide. Midterm preparation. Jadi tolong soal-soal kalian, tugas-tugas kalian perlu dikumpulkan ke suatu Google Drive, kirimkan ke WA grup sini, bisa dibaca, biar bisa pakai untuk gunakan sebagai dasar UTS kalian. Oke, next slide. Apa yang kalian harapkan? Sebagian soal akan kalian pakai, ya. HP tidak boleh dipakai. Aku kemungkinan mungkin mengeluarkan soal hitungan. Kalau soal hitungan biasanya soal yang gampang sekali dikerjakan. Dari segi hitungannya ya, bukan dari cara mengerjakannya. Jadi artinya kamu sudah dapat, oh mesti tambah A tambah B gitu. Tapi sebelumnya udah dapat A tambah B itu kamu mesti mikir dulu. Jadi setelah itu A tambah B, A1, B2 gitu dulu nanti keluarnya gitu. Ya. Kan kemarin kamu sudah ada beberapa yang berhubungan dengan hitungan. Oke? Jadi kalau kalian mau bawa kalkulator, mau menggunakan kalkulator, boleh, ya. Tapi kalkulator kalian mesti kalkulator kuaci atau kalkulator pasar. Ya kuat sih. Ya. Ya. Yang hanya bisa tambah kurang kali bagi pangkat, ya, begitu. Kalau mau ini, ya. Harganya murah Pak, 10 ribuan, kalau 40-20 ribu harganya kan. Jadi kalau mau beli, kalau mau pakai itu ya, ya. Nggak boleh yang scientific. Nggak ada scientific. Scientific bisa mengubah langsung dari binary ke itu, dari binary ke hexa dengan cepat sekali. Ada settingannya masalahnya. Tahu? Saya punya. Oh no. Ya. Beda seri Pak. Ya. Parasnya nggak perlu. Kan kalau mau, parasnya kamu juga nggak kepakai kok. Kan aku bilang kan. Kalau sangat dekat perhitungan ini ya, masih lebih cepat orang daripada mobil. Jadi kalau cuma 1 tambah 2, apa gunanya pakai kalkulator? Ya. Tergantung soal dari PJ. Kita bisa kalkulator. Ya. Oke. Apa sih apa pertanyaan? Tugas kalian tadi ini ya. Tuliskan pin-pin dari setiap atau bus lane, ukurannya dari setiap komponen-komponen utama kalian. Mulai dari CPU, memori, Hari ini ditulis Daniel. monitor, dan lain, ya. Dan juga kecepatannya. Kemarin saya sudah, ya. Yang agak kemarin di itu kalian coba lihat lagi memori berapa kecepatannya, itu ada 60.000 MB, atau lagi speednya berapa gitu lagi sininya, bisa lagi tambahan gitu. Lihat lagi, ya. Oke. Lalu coba lihat mouse gitu gimana kalau mouse. Oke. Akhirnya ada Aku gunanya. buku program tapi kok ketika gitu. Apa bedanya mouse murah dengan mouse yang murah gitu, mouse yang harga jutaan, sedangkan harga mouse hanya 50 ribuan gitu. Cara gimana? Bisa diatur CCTV. DPI kan bisa diatur DPI itu. Kalau mouse itu harga mouse itu 200 ribuan. Tapi DPI bisa diatur DPI kok. Ya. Bilang gitu ya. Kenapa kamu belajar? Para programmer mereka nggak pernah pakai yang wireless. Semuanya pakai kabel, karena mesti cepat kamunya gitu. Ya. Jadi bukan hanya DPI, ada namanya latensi. Latensi yang jadi masalah gitu. Ya. Aku nggak bisa bedakan, latensi mouse wireless sama mouse, aku nggak bisa bedakan. Oke, ada ini, itu dikumpulkan 2 minggu lagi ya, bukan minggu depan, pokok tugasnya. Minggu depan yang perwakilannya siap-siap paling untuk ini, ngerekam sama nanti kita masukin nilai. Oke, ada pertanyaan? Apa? Koreksi nanti ke Perwakilan. Oh, Mbak Sisti kan. Tidak lagi semua punya PI. Tadi kan bagi PJ.
gunakan Google Drive ya, biar bisa dipakai. Kalau enggak, kamu nanti dapat soal dari ini. Kalau semua yang ngumpul kan kamu ngambil dari soal tahun lalu ya. Artinya kamu ngambil kuis dari tahun lalu. Yang Kuis dari tahun lalu ada satu kelas yang iseng gitu bikin Berapa soal yang soal? sangat-sangat susah. Kuis mereka sengaja, kenapa? Karena bisa pakai AI kan, ya. Diminta AI mereka bikin soal susah gitu kuisnya. Apa? Karena saya tahu jawabannya kan. Pas kuis, pas UTS, baru terasa kok. Aku bilang, ini kok soal mereka susah banget. Oh wajar. Soal kuis mereka yang susah. Karena soal kelas yang satu lagi, nggak sesusah itu soal-soalnya. Bapak, izin Ya. Apa? Tulis aja, nggak jauh juga nggak banyak. Untuk menjawab nanti pakai double folio. Apa? Untuk jawab soal nanti ya. Kapan? UTS? Iya, tes. Selalu dulu sama folio. Oke, siap lagi. Oke, yang lain? berapa soal? Berapa soal? Oke, kalau nggak ada kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Makasih, Pak.